Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezidana Putri, BP 1711021035. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang penelitian saya berjudul Analisis Kualitas Internet Financial Reporting pada website Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. Pada video ini membahas tentang bab 1 pendahuluan dan juga bab 3 tentang metodologi penelitian. Berikut penjelasannya. Yang pertama kita bahas yaitu bab 1. Pada bab 1 ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga membahas tentang sistematika penelitian. Latar belakang penelitian. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam. Zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, baik itu diberikan secara langsung atau tidak langsung. Pemilihan orang yang tepat menerima merupakan keutamaan dalam membayar zakat. Pada masa sekarang ini, Indonesia dilanda pandemi yang membuat orang susah untuk keluar rumah. Hal ini akan membuat susah untuk mencari orang yang berhak untuk menerima zakat. Dengan situasi seperti ini, para muzaki dapat membayarkan zakat mereka melalui pihak ketiga atau yang disebut dengan amil zakat. Pembayaran zakat yang dilakukan secara tidak langsung atau menggunakan pihak ketiga dalam mengumpulkan zakat memberikan kemudahan kepada pembayar zakat. Pengelola zakat di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada masa pandemi ini, pembayaran zakat melalui OPZ atau Organisasi Pengelola Zakat meningkat. Hal ini disebutkan dalam berita Forum Zakat pada Juni 2020 lalu. Meningkatnya pembayaran zakat melalui organisasi zakat membuat organisasi zakat seharusnya lebih transparansi terhadap pengelolaannya. Masalah yang dihadapi selama ini adalah kurangnya kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat melalui organisasi zakat. Ini menurut Muhtadi dan kawan-kawan tahun 2017. Namun, dengan adanya pandemi ini, masyarakat sudah mulai beralih untuk membayar zakat melalui organisasi zakat. Hal ini mengharuskan organisasi zakat untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Tantangan yang dihadapi oleh OPZ bukan hanya pada kepercayaan dan pengelolaan zakat, tetapi juga pada laju teknologi yang digunakan. Menurut Forum Zakat, sudah banyak organisasi yang beralih ke digital. Penggunaan internet dapat mendukung kegiatan berbasis digital yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat. Pada era digital yang sudah maju ini, semua kegiatan dapat dilakukan secara online. Begitu juga dengan pembayaran zakat dan juga dapat dilakukan dengan cara online. Adanya penghimpunan zakat secara online mengharuskan untuk pertanggungjawaban yang lebih ekstra secara online atas dana-dana yang telah terhimpun. Ini menurut Hanafiah tahun 2020. Mempublikasikan informasi secara online menjadi wadah bagi pengguna informasi dan OPZ untuk saling menjaga hubungan komunikasi. Tanggung jawab organisasi zakat selaku pengelola zakat adalah memberikan informasi bukan hanya untuk muzaki saja, tetapi juga kepada pihak lain yang terkait dengan organisasi tersebut. Kemudahan dalam mengakses informasi pada organisasi pengelola zakat menyediakan fasilitas informasi secara online melalui website resmi organisasi pengelola zakat. Mempublikasikan informasi melalui website resmi organisasi pengelola zakat dapat meminimalkan biaya dibandingkan informasi yang bersifat tercetak. Ini menurut Rini tahun 2016. Pengungkapan informasi yang secara sukarela dilakukan oleh organisasi pengelola zakat. Ini merupakan suatu upaya penerapan Internet Financial Reporting dengan mengungkapkan laporan keuangan dan dana keuangan pada website organisasi zakat. Pengungkapan yang dilakukan secara sukarela menggambarkan keterbukaan OPZ akan informasi kepada masyarakat. Pengungkapan yang dicantumkan di dalam website organisasi pengelola zakat menggambarkan kualitas dari penerapan Internet Financial Reporting. Transparansi dan akuntabilitas OPZ tergambar dalam pengungkapan informasi dalam website. Website yang berkualitas akan mencerminkan transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dalam hal ini, peneliti tertarik melakukan penelitian mengingat masih sedikit peneliti yang meneliti tentang pemanfaatan teknologi dalam pelaporan pada organisasi pengelola zakat. Berdasarkan latar belakang, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh komponen konten terhadap kualitas internet financial reporting pada organisasi pengelola zakat di Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh komponen timelines terhadap kualitas internet financial reporting pada organisasi pengelola zakat di Indonesia? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh komponen teknologi terhadap kualitas internet financial reporting pada organisasi pengelola zakat di Indonesia? Yang keempat, apakah terdapat komponen user support terhadap kualitas internet financial reporting pada organisasi pengelola zakat di Indonesia? Dan yang kelima, apakah terdapat pengaruh komponen konten, timelines, teknologi, dan user support terhadap kualitas internet financial reporting pada organisasi pengelola zakat di Indonesia? Tujuan penelitian ini mencakup yang pertama, untuk mengetahui pengaruh komponen konten terhadap kualitas internet financial reporting pada organisasi pengelola zakat di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh komponen timelines terhadap kualitas internet financial reporting pada organisasi pengelola zakat di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh komponen teknologi terhadap kualitas internet financial reporting pada organisasi pengelola zakat di Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh komponen user support terhadap kualitas internet financial reporting pada organisasi pengelola zakat di Indonesia. Dan yang kelima, untuk mengetahui pengaruh komponen konten, timelines, teknologi, dan user support terhadap kualitas internet financial reporting pada organisasi pengelola zakat di Indonesia. Penelitian ini memberikan manfaat terhadap yang pertama, manfaat terhadap ilmu pengetahuan, memberikan ilmu pengetahuan tambahan dalam bidang akuntansi, khususnya dalam hal internet financial reporting, dan menambah sumber referensi bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini. Yang kedua yaitu manfaat terhadap praktis. Bagi organisasi pengelola zakat dapat digunakan sebagai salah satu sumber perbaikan terhadap penerapan internet financial reporting agar bisa membantu meningkatkan komunikasi dengan stakeholder serta meningkatkan transparansi. Dan yang ketiga yaitu manfaat terhadap pemerintah. Bagi pemerintah dapat menjadi salah satu sumber acuan untuk membuat kebijakan terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Sistematika penulisan Bab 1. Pada bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian, berisi latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat dilakukannya penelitian. Kemudian bab 2. Pada bab 2 ini membahas tentang teori-teori yang digunakan, hubungan antar variabel, dan juga peneliti sebelumnya. Bab 3. Pada bab 3 ini membahas metode yang digunakan dalam penelitian ini, populasi dan sampel yang digunakan, sumber data dan analisis data. Kemudian ada bab 4. Pada bab 4 ini membahas tentang pengukuran kualitas internet finansial dan menjelaskan hasil dari pengukuran tersebut. Bab 5. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari peneliti yang telah dilakukan, serta berisi saran dan juga keterbatasan peneliti. Kemudian ada daftar pustaka yang berisi referensi dalam pengambilan tugas akhir ini. Selanjutnya akan dibahas tentang bab 3, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa informasi yang diambil dari website resmi organisasi pengelola zakat yang terdaftar di dalam Per 05-PJ-2019. Data yang dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah from checklist untuk mengukur kualitas internet financial reporting pada organisasi pengelola zakat di Indonesia. Langkah-langkah dalam mengumpulkan data. Yang pertama,
Dokumentasi dilakukan pada Per 05-PJ-2019 untuk memperoleh daftar nama-nama organisasi pengelola zakat yang sudah terdaftar. Yang kedua, observasi pada masing-masing situs website dengan cara search engine yang umum digunakan pada Google. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi pengelola zakat yang sudah terdaftar di dalam Per 05-PJ-2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi yang terdiri dari Basnas, LAS tingkat nasional, dan juga LAZIS. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Adapun kriteria dari pengambilan sampel sebagai berikut. Pengambilan sampel pada organisasi pengelola zakat yang terdaftar di dalam Per 05-PJ-2019. Yang kedua, organisasi pengelola zakat tersebut sudah menerbitkan laporan keuangan minimal tahun 2019. Yang ketiga, organisasi pengelola zakat tersebut mempunyai website resmi yang bisa dikunjungi dan tidak dalam masa perbaikan. Operasionalisasi variabel dan pengukuran variabel. Dalam penelitian ini, variabel terdiri dari dua, variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Yang termasuk dalam variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas internet financial reporting. Sedangkan variabel independen terdiri dari konten, timelines, teknologi, dan user support. Variabel independen itu sendiri adalah variabel mempengaruhi variabel dependen. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik scoring. Setiap pengungkapan yang dilakukan dalam website akan diberikan skor 1, dan apabila tidak mengungkapkan akan diberikan skor 0. Untuk mengukur kualitas internet finansial menggunakan 4 komponen, yaitu komponen konten, timelines, teknologi, dan user support. Pada komponen konten ini, apabila laporan keuangan disajikan dengan format HTML, maka akan diberikan skor 2. Dan apabila laporan keuangan disajikan dengan format PDF, maka akan diberikan skor 1. Hal ini karena apabila perusahaan menggunakan format PDF, mengharuskan pengguna untuk menginstal aplikasi agar bisa membuka aplikasi PDF tersebut, sedangkan HTML tidak perlu membutuhkan hal tersebut. Pada komponen konten ini, nilai maksimum yang didapatkan adalah 43. Untuk mencari rata-rata dari masing-masing komponen konten, timelines, teknologi, atau user support, dapat menggunakan rumus total yang diungkapkan dibagi total maksimum pengungkapan dikali 100%. Untuk melihat kualitas internet financial reporting, maka rumus yang digunakan adalah total masing-masing keempat komponen dibagi dengan total maksimum indeks financial reporting dikali 100%. Total maksimum indeks financial reporting itu berjumlah 65. Metode analisis data. Pada penelitian ini menggunakan teknik scoring. Setiap item yang diungkapkan di dalam website akan diberikan skor 1 jika mengungkapkan, jika tidak diberikan skor 0. Namun untuk pengungkapan laporan keuangan, jika menggunakan format HTML akan diberikan skor 2, sedangkan pada format PDF akan diberikan skor 1. Untuk menjawab rumusan masalah, metode yang digunakan untuk analisis data adalah analisis deskriptif. Data yang diperoleh melalui teknik scoring akan diolah dalam bentuk tabel dan menggunakan teknik deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan teknik scoring. Jadi, pada setiap pengungkapan yang ada pada website tersebut akan diberi skor 1. Jika tidak ada melakukan pengungkapan,
dengan menggunakan teknik deskriptif. Berikut langkah-langkah. Dalam pengukuran kualitas Internet Financial Reporting, peneliti menggunakan teknik scoring. Tahapan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan skor untuk setiap item yang diungkapkan dengan nilai 1 dan yang tidak diungkapkan akan diberikan nilai 0. Kecuali untuk pengungkapan laporan keuangan menggunakan HTML, itu akan diberikan skor 2. Kedua, setelah melakukan scoring, langkah selanjutnya menjumlahkan untuk semua item pada masing-masing komponen. Yang ketiga, menghitung skor kelengkapan indeks Internet Financial Reporting pada masing-masing organisasi pengelola zakat dengan cara membagi antara jumlah skor yang diungkapkan dengan total yang diungkapkan seharusnya. Total skor seluruhnya adalah 65. Dengan menggunakan rumus yang telah disebutkan sebelumnya, semakin banyak item yang disajikan di dalam website, maka semakin tinggi kualitas Internet Financial Reporting pada organisasi pengelola zakat tersebut. Selanjutnya, langkah kedua dalam metode analisis data yaitu statistik deskriptif. Untuk menjawab rumusan masalah metode yang digunakan untuk analisis data adalah statistik deskriptif. Penggunaan analisis deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui kualitas Internet Financial Reporting dari masing-masing komponen, dari yang terendah hingga yang tertinggi, serta nilai rata-rata dan standar deviasi dari variabel yang diteliti. Selanjutnya ada analisis regresi berganda dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Internet Reporting Index sama dengan konstanta ditambah konten ditambah timelines ditambah teknologi ditambah user support ditambah standar error. Kemudian melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari 4. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji kenormalan distribusi data. Uji normalitas ini menguji model regresi. Model regresi yang baik yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Data terdistribusi dengan normal adalah data akan memusat pada nilai rata-rata dan median. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Bertujuan untuk mengetahui variabel independen terbebas dari gejala multikolinearitas. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar tidak terjadi gejala multikolinearitas ini adalah dengan cara menghilangkan salah satu variabel independen dari regresi. Kemudian ada uji heteroskedastisitas. Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda baru disebut dengan heteroskedastisitas. Kemudian yang terakhir ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik yang terbebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui adanya autokorelasi atau tidak, peneliti menggunakan uji Durbin-Watson. Kemudian ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini terdiri dari uji koefisien determinasi, uji statistik F atau F-test, kemudian ada uji statistik T atau T-test. Pada uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan modal menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi memberikan gambaran
proporsi yang diterangkan oleh variabel independen dalam model variabel terkait. Kemudian ada uji statistik F. Uji statistik F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen dalam modal mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kemudian terakhir ada uji statistik. Uji statistik ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari suatu independen dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Hasil pengujian terhadap t-test ini dengan signifikannya A sebesar 5%. Jika signifikan kecil dari A, maka hipotesis dapat diterima. Artinya, adanya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Namun, jika signifikan lebih besar daripada A, artinya hipotesis tidak dapat diterima atau ditolak. Tidak adanya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Terima kasih atas